36 itu diwajibkan persetujuan impor, itu di Permendak 8 ini dirubah kembali menjadi hanya diwajibkan laporan surveyor saja. Ini kan karena kalau saya lihat nih Bea Cukai ini bakal jadi bumper ya Pak. Jam 18.30 terakhir itu untuk penyelesaian rilis kontainer itu sekitar 7.000 kontainer sudah selesai. Sudah keluar Pak ya, ya sekitar 6.000-an sekian itu sudah SPPB. Oke. Ya. Karena sejujurnya kalau misalnya klien kami yang existing, kami sudah jemput bola mengkontak mereka satu-satu untuk dapat kalau ada barang yang tertahan atau belum keluar, silahkan untuk diajukan seperti itu. Nah, kalau udah namanya NPBL tuh nggak ada cara lain ya Pak ya. Biasanya hanya direkspor, dikuasai negara, ya kan ya seperti itu ya Pak ya. Nah, ini ada kesempatan, artinya itu berarti NPBL-nya dicabut ya Pak secara nggak langsung dengan adanya surat permohonan ya. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pastinya terus pagi terus bagi sahabat logistik. Hari ini Rumah Logistik DPW Alfi Ilva Jawa Timur kembali lagi hadir bersama teman-teman semua. Pastinya banyak topik-topik yang sangat menarik. Hari ini saya Husni selaku host dari Rumah Logistik DPW Alfi Ilva Jawa Timur. Saya tidak sendiri, pastinya saya ditemani oleh Bapak Ketua Umum kita, Bapak Sebastian Wibisono yang hadir. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat sore juga bagi sahabat logistik dimanapun yang berada. Baik, terima kasih Pak Sebastian Wibisono, Pak Wibi yang keren namanya, dipanggilnya Pak Wibi ya. Dan hari ini kita juga kedatangan tamu, nggak main-main. Tamu yang hadir di sini ada 2 orang tamu yang sangat luar biasa. Dan memang topik yang saat kita bicarakan ini topiknya sangat sedang in ya. Kalau teman-teman sahabat logistik mengikuti bahwa beberapa kali kita melihat terkait dengan Permendak nomor 36 yang sudah dirubah menjadi 3 kali perubahan, terakhir masuk dalam Permendak nomor 8 tahun 2024. Yang pasti ini adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan khususnya teman-teman logistik terkait dengan relaksasi. Langsung saja sekarang yang akan kita sapa terlebih dahulu yaitu sahabat kita, rekan kerja kita, yaitu Bapak Yoga dari Bea Cukai Tanjung Perak di PLI. Ya, betul. Selamat pagi Pak. Selamat pagi sobat logistik. Oke, terima kasih. Dan selain itu kita juga kehadiran dari Jakarta nih, jauh-jauh nih ya Bu Rati ya. Iya Pak, betul. Bu Rati dari Jakarta, beliau di KSO Sukovindo Indonesia ya. Sukovindo Surveyor Indonesia, Surveyor Pak. Indonesia. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Husni, pagi Pak Wibi, dan pagi sahabat logistik semua, salam kenal. Oke, gimana kabar nih Mbak Bu Rati? Baik Pak. Baik ya. Saya baru landing dari Jakarta nih Pak, demi Bapak. Luar biasa, demi anggota Alfi Jatim ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Rati telah hadir ya. Sama-sama Pak Yoga, gimana kabar Pak? Sehat kabar ya? baik Pak, sehat. Baik, Pak Yoga dan Bu Ratih, kita tahu bersama bahwa adanya peraturan Permendak nomor 36 yang sudah 3 kali ada perubahan ya Bu ya. Sampai yang ketiga ini adalah di Permendak nomor 8, dan ini menjadi concern kami sebagai asosiasi logistik untuk ingin tahu lebih jauh terhadap Permendak nomor 8 ini terkait dengan relaksasi ini. Mungkin Bu Rati bisa memberikan gambaran terlebih dahulu terkait dengan adanya Permendak nomor 8 ini. Nanti mungkin sambil jalan paralel kita santai saja. Pak Wibi juga bisa sambil juga menambahkan kalau memang ada yang ingin dikomunikasikan lebih lanjut. Silakan, mungkin gambaran dulu dari Bu Rati. Silakan, saya kasih kesempatan. Terima kasih Pak Husni. Ya, halo, selamat pagi sekali lagi untuk sahabat logistik semua. Terkait Permendak nomor 8 tahun 2024 ya Bapak, terkait perubahan ketiga dari Permendak 36 tahun 2023. Kalau yang langsung berkaitan dengan kami sebagai surveyor adalah terhadap relaksasi untuk beberapa komoditi Pak. Baik. Jadi yang awalnya di Permendak 36 itu diwajibkan
persetujuan impor Iya. itu di Permendak 8 ini dirubah kembali menjadi hanya diwajibkan laporan surveyor saja. Ditambah juga selain itu untuk barang-barang yang tiba di tanggal 10 Maret sampai 10. berlakunya Permendak 8 ini yang mana itu di tanggal 17 Mei 2024 diberikan relaksasi bahwa pemenuhan lartas tersebut dapat dilakukan seperti itu. Terutama yang kalau dari kami ya, dari sisi kami sebagai surveyor, apabila dia lartasnya hanya laporan surveyor saja, itu bisa dilakukan verifikasi penelusuran teknis di pelabuhan tujuan, Pak. Oke, berarti ini memang sudah bisa dilakukan pemeriksaan tanpa harus dari negara asal ya Bu ya? Ya betul, hanya untuk di periode 10 Maret sampai 17 Mei 2024. Saya pikir seterusnya Bu. Jadi temporary sifatnya ya Bu ya? Iya, dan oke. itu juga dikuncinya di BC 1.1-nya Pak. Iya, Mengacu ke situ. Oke, Bu Rati, mungkin saya berlanjut dulu nih ke teman-teman dari Bea Cukai. Ini kan karena kalau saya lihat nih Bea Cukai ini bakal jadi bumper ya Pak. Karena dengan adanya peraturan Permendak ini, Permendak 36 kemarin sudah diperketat seluar biasa. Sekarang ada relaksasi. Kondisi saat ini seperti apa Pak? Mekanisme proses pengeluaran barang setelah adanya Permendak ini Pak. Mungkin bisa kasih gambaran ke kami semua. Baik, terima kasih. Kebetulan jadi update terakhir yang kami terima kemarin itu kan terdapat beberapa penumpukan ya dari dua pelabuhan besar ya. Kita atensinya adalah di Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Terus total kontainer itu kalau dari catatan terakhir adalah sekitar 26.000 kontainer. Nah ya. Dan banyak. Ya, banyak. 9.000 kontainer ini. Betul. Dari untuk Tanjung Perak sendiri ada sekitar 34%-nya itu ya. 9.000 itu Pak, betul 9.000. Untuk update terakhir penyelesaian per hari Jumat kemarin, laporan terakhir kami dari tanggal hari Jumat tanggal berapa ya itu kemarin? Kemarin Jumat tanggal. Jadi jam 18.30 terakhir itu untuk penyelesaian rilis kontainer itu sekitar 7.000 kontainer sudah selesai. Sudah keluar Pak ya, ya sekitar 6.000-an sekian itu sudah SPPB. Ya. Cuman ada beberapa yang belum submit PIB sekitar 2.000 konten 2.000 PIB gitu. Jadi masih berproses mungkin. Masih berproses. Kira-kira nanya nih, 6.000 ini statusnya sudah SPPB gitu. Sudah SPPB ya. Itu terkait pengarusan ini dengan percepatan atau memang harus keluar? Kebetulan memang pemenuhan jadi relaksasi tersebut pergeseran dari yang awalnya harus ada persetujuan impor PI terus kemudian ke LS saja tuh kira-kira membantu untuk mempercepat arus dokumen tersebut juga arus barang tersebut ya. Sangat membantu. Jadi Indonesia saat ini sudah 6.000 ini Pak. 6.000 ya. Surabaya aja ya. Untuk Tanjung Perak saja. Ya termasuk cepat ya. Kalau seperti itu ya. Alhamdulillah luar biasa berarti. Ya, mungkin ini kan karena memang ada beberapa, saya kembali ke Bu Rati ya. Mungkin dari beberapa teman-teman ini yang memang terlanjur barangnya sudah sampai di sini. Mekanismenya apa yang harus dilakukan oleh barangnya udah terlanjur di sini untuk mendapatkan LS, mekanismenya seperti apa Bu? Oke. Yang pertama Pak, tolong datangi kami. Oh gitu ya. Karena sejujurnya kalau misalnya klien kami yang existing, kami sudah jemput bola mengkontak mereka satu-satu untuk dapat kalau ada barang yang tertahan atau belum keluar, silahkan untuk diajukan seperti itu. Nah, memang kesulitan kami adalah untuk yang belum pernah menjadi klien kami, itu kami agak bingung. Mereka ada di mana gitu. Jadi step pertama tolong hubungi kami biar kami bisa bantu. Nah, dan bantunya gimana? Kami biasanya ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Kalau belum terdaftar sebagai klien kami, kami biasanya ada proses registrasi, tapi itu nggak susah Pak, cuma kayak lampirkan KTP, KTP PIC-nya, terus NIB-nya Pak, karena kan harus terdaftar sebagai APIU ataupun APP. Jadi kalau belum terdaftar sebagai APIU atau APP itu bisa segera diurus. Kemudian yang ketiga NPWP, cuma 3 itu aja itu sudah bisa terregister. Nanti selanjutnya kita akan ada dokumen tambahan
Ya. terkait barangnya. Jadi misalnya Iya. barangnya komoditinya apa, kita akan Ya. minta sesuai dengan komoditinya. Iya, iya. Yang template sih biasanya kita mintakan invoice packing list final, Oke. terus BL. Hmm. Nah, karena ini ada masa yang khusus ya relaksasi dan ada kekhususan dokumen, kita mintakan manifest BC 1.1 karena itu Oke. syarat utamanya, Pak. Oke. Kita harus benar-benar lihat ini tuh ada di rentang 10 Maret sampai 17 Mei. Oh. Kurang dari itu nggak bisa, lebih dari itu juga nggak Oh, bisa. gitu. Jadi misalkan baru tiba hari ini tuh nggak bisa, Pak, Oh, pakai gitu, mekanisme gitu. ini. Saya pikir seterusnya, Bu. Ya. Apa itu? Ini relaksasi untuk seterusnya. Iya, jadi relaksasinya memang Jadi terbatas. ada tenggang waktu. Iya. Iya. Oke. Tapi kalau yang dia komoditinya berubah sih seterusnya, Pak, semenjak Oh, gitu ya. penerapan ini berlaku. Jadi yang berubah dari PI menjadi LS, selama tidak ada perubahan itu akan seperti itu. Contohnya seperti apa ya, elektronik mungkin ya. Iya. Jadi elektronik itu kan kemarin banyak yang berubah HS-nya itu dari LS saja menjadi Iya. PI dan LS. Ya. Sekarang hampir semuanya balik lagi ke laporan surveyor saja, kecuali beberapa HS saja. Oke. Ada juga kayak alas kaki, Alas terus kaki. itu juga sebagian besar hanya LS, sisanya ada sekitar 1 atau 2 HS saya lupa. Terus kemudian yang full balik ke LS itu kalau tidak salah kosmetik, Pak. Oke. Jadi Berarti full memang harus dipenuhi kedua lartasnya iya, itu ya. kecuali kosmetik sama kosmetik, alas kaki, elektronik, elektronik. Oke. kecuali dia komplementer, Pak. Jadi Iya. kalau komplementer masih ada persetujuan impor. Iya, Oke. Kalau itu tidak hanya sebatas ini aja, Pak. Jadi Iya, masih iya. bisa urus LS saja selama tidak ada perubahan. Oke, baik. Mungkin saya mau coba kembali ke Pak Yoga ya. Ketika mungkin ada anggota kami sudah terlanjur terproses yang namanya PIB-nya sudah jadi dan mungkin sudah terkonek pada saat berjalannya waktu, dia sudah bayar pajaknya, ternyata tercantol nih kaitan dengan NPBL mungkin ya Pak ya. Itu apakah relaksasi ini bisa dimanfaatkan juga Pak? Oke, kebetulan memang kasus seperti itu banyak Iya, ya iya. terjadi. Jadi kebetulan langkah yang kami ambil itu biasanya untuk pengurus barang biasanya Iya. itu tinggal mengajukan permohonan pengeluaran barang aja. Oke. Itu lapornya ke unit penindakan penyidikan Baik. P2, nanti tinggal laporkan mereka. Ya. Jika memang ada dokumen pelengkap yang diminta biasanya, itu tinggal dilengkapi aja. Nanti kalau sudah tinggal kita rilis seperti itu kira-kira Pak. Oke. Iya. Baik, ini lagi kembali ke para sahabat logistik. Banyak kesempatan relaksasi ini silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin karena banyak. Coba kalau kita pernah tahu kalau udah namanya NPBL tuh nggak ada cara lain ya Pak ya. Iya, iya. Biasanya hanya direksport, Betul. dikuasai negara, Gitu, ya iya. kan ya seperti itu ya Pak ya. Iya, memang Nah, seperti itu. ini ada kesempatan. Artinya itu berarti NPBL-nya dicabut ya Pak secara nggak langsung dengan adanya surat permohonan ya. Ya, Karena memang adanya relaksasi dan sepanjang memang percepatan gitu ya. masa waktu tenggang ini Iya, yang betul. disampaikan tadi ya. Oke, mungkin di Bu Rati kembali lagi kaitannya ke Bu Rati. Mungkin adakah ketika ada pengguna jasa atau anggota kita yang kesulitan untuk memprosesnya, apa ada channel-channel dari KSO Surveyor Indonesia ini bisa memberikan solusi? Oh iya, ya memang karena ini bukan proses yang biasa ya Pak ya. Kita memang kalau secara regulasi pemeriksaan di dalam negeri itu biasanya di tempat penimbunan berikat, KPBPB. Nah untuk yang di pelabuhan tujuan ini regulasinya baru. Jadi kita juga sama-sama baru. Jadi pelaku usaha apalagi gitu Pak. Mungkin BC juga sama ya Mas ya. Nah karena dituntut percepatan, jadi kami selaku surveyor, terus kemudian BC, bahkan sama TPS itu juga kita dituntut untuk berkolaborasi Pak. Berarti ini selalu ada koordinasi ya. Iya. Saya dengar ini ada posko ya Bu ya. Iya kita ada posko, ya, Bu, ya? betul. Di mana tuh Bu? Di terminal sini Peti Kemas ya, Peti Kemas. Peti Kemas. Iya Oke, betul. Di Hanggar ya. Iya Hanggar. betul di situ. Berarti Nah, ngampul maksud ya? dan tujuan maksud dan tujuan posko ini Iya. untuk apa nih Bu? Yang Fungsi dan yang tujuannya. pertama biar kita gampang dicari Pak. Satu itu ya. Satu karena kita butuh banget mereka Betul. itu gampang nyari kita Iya. gitu kan. Saking perlunya kita sampai Iya. posko Buka nih. posko Iya. ya. Kok Betul. kali butuh Skovindo harus datang gitu ke Terus sana yang ya. kedua mempermudah koordinasi juga antara kami dan Bea Ya. Cukai Oke. juga dengan TPS. Jadi ketika ada kesulitan pelaku usaha itu cukup bilang ke kami surveyor, nanti kami yang akan mengkoordinasikan dengan pihak TPS dan juga Bea Cukai Pak. Luar biasa. Saya Iya. dengar kemarin dari Pak Menteri yang di YouTube atau Iya. di mana
katanya sampai Sabtu Minggu pun bisa dilayani ya. Iya Apa benar Pak, ya, Bu? kemarin itu kan Sabtu libur Minggu ya? panjang Iya, Pak. iya. Biasanya nggak ada. Ada ya Mas? Ada juga selalu ya. Timnya ada selalu ya. Iya, Ada Minggu- selalu. Minggu bisa berarti Bu ya. Minggu, kita- Minggu bisa. Oke, oke. Betul, luar betul. biasa. Jadi kemarin libur panjang tuh kita nggak Ya. libur. Oke. Wah, luar biasa. Ini sahabat logistik di ini ya diperhatikan. Jadi Betul. kalau Anda perlu hari Betul. Minggu tetap Betul. akan dilayani. Iya, iya. Betul. Akan Ini tetap dilayani. wah, luar biasa, ini kesempatan ini kembali lagi jangan sampai disia-siakan. Cuman sebenarnya kalau saya sih berharap itu bisa berkelanjut sampai masa panjang. Karena untuk Kita malah nggak tahu ya. Iya. Berarti waktu acara di YouTube Bu Menteri kesana nggak ngomong Yes. juga betul 17 Mei. betul betul. Kalau dari sisi di Bea Cukai sendiri dengan kondisi saat ini Pak, melihat kondisi seperti ini mungkin ada gambaran secara umum ya, khususnya di Tanjung Perak ini Pak. Dengan adanya proses seperti ini mungkin kan ada anggota kami yang mungkin kok kesulitan gitu ya. Dari pihak Bea Cukai Perak seperti apa Pak? Kalau memang mungkin di Sukovindonya beres selesai, kalau di Bea Cukai sendiri seperti apa Pak? Kira-kira ya langkah yang kami ambil sama mirip Pak ya. Jadi kita juga untuk pelayanan sekarang 24/7. Oke. Kalau misalkan seperti kemarin libur panjang ada ini, kami sudah siapkan semacam piket begitu. Ya. Ada anggota yang standby untuk rilis. Terus jika memang ada kendala lebih lanjut bisa datang ke kantor atau Oke. hubungi layanan informasi Pak. Layanan Nanti, informasi ya. kebetulan kami juga ada piket juga. Nanti Oke. kalau memang ada permasalahan bisa langsung disampaikan kami. Ya. Biar kita cepat eskalasi juga. Betul, karena biar mudah-mudahan kita berharap itu arus kargo ini, logistik kita ini Ya, jangan ya. sampai ada yang terhambat lah ya. terputus. Iya betul. Nah, kalau mungkin dari Bu Rati kita bicara memang tadi kaitannya percepatan. Mungkin kalau ada yang membutuhkan apakah bisa ada mungkin kayak help desk untuk, karena kan ketika kita udah dapat username password tidak semua orang bisa melakukan kegiatannya, karena memang saya pengetahuan saya isiannya itu kan juga banyak ya tahapan-tahapannya ya. Betul Pak. Bagaimana Mbak Bu Iya. Rati? Ya, untuk saat ini karena kita dapat tugas yang di posko, kalau Ya. misal mau langsung kita ada orang untuk membantu. Oke. Tetapi secara online kita juga ada kontak center. Kayak kontak center ya. Oke. Ya nanti bisa dihubungi. Mungkin nanti Oke. ditampilkan ya Pak ya. Nanti ada di Boleh sini nih. nih ya. Kita Nanti kuliahnya akan boleh kontaknya ya. Kalau yang Nah, kesulitan-kesulitan bisa Iya. menghubungi ya. Coba Iya. Ah, Kita juga ada sosial media Pak. Jadi Oke. ada KSO SCC official. Oke. Itu DM aja, komen aja, itu pasti akan ada yang balas seperti Betul. itu. Nanti pelaku usaha itu cukup mengirimkan dokumen-dokumen, selebihnya akan kita bantu Pak. Oke. Baik, baik. Yang penting keep kontak ke kami gitu Pak, selebihnya kita akan bantu mereka sih. Iya. Kita jemput bola. Terus kalau untuk yang sudah SPPB nih Pak, Ya. LS-nya mungkin istilahnya belum ada. Mau diterbitkan ketika bisa nggak? Nih saya tanya kedua nih, dengan Pak Yoga dengan Bu Rati. Bisa nggak dia dikeluarkan terlebih dahulu, diperiksa di lokasi tempat importir dalam kondisi udah SPPB Pak ya statusnya ya, artinya udah SPPB. Kalau dari sisi Bea Cukai seperti apa? Kalau dari sisi KSO mungkin bisa memberikan gambaran nggak ke kami kira-kira seperti apa aturan mainnya? Monggo dulu dari Oke. Pak Yoga. Baik, terima kasih. Jadi untuk pemeriksaan selama ini kan pemeriksaan di tempat impor itu kan hanya untuk diberikan kepada pengusaha yang berstatus MITA dan AEO aja. Oke, kita dan EO. Untuk jika sudah SPPB, kita mungkin membuka ruang untuk bisa dilakukan pemeriksaan di Lokasi. Ya, lokasi. Betul. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, kalau dari KSO sendiri mungkin ada misalnya prosesnya kan udah SPPB nih statusnya. Kalau SPPB kan secara kalau dibilang lartasnya itu adalah di post border. Oh, post border. Kalau di post border kan berarti kan Sudah sebenarnya selesai. Bea Cukai nggak ada urusannya Ya, gitu kan, betul. udah Sudah selesai ya. selesai, Bea sudah Cukai SPPB. tidak ikut kalau di post border. Kalau seperti Iya. itu gimana Bu? Jadi gini Pak, kita coba balik ke aturan. Ye. Kalau di Permendak 8 tahun 2024 itu Ya. untuk verifikasi penelusuran teknis Ya.
itu bisa dilakukan di 3 tempat. Yang Oke. pertama kawasan pabean di pelabuhan tujuan, Ya. kawasan pabean lainnya, Ya. atau TLDDP Ya. yang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Oke. Jadi kalau di tempat importir itu masih dalam pengawasan Bea BC Cukai. mungkin Bea Cukai. bisa Pak dengan Oke. apa BCF 26 ya Iya, Mas. BCF 26 ya. Tapi kalau pos border kan udah tidak Tidak. seperti itu. Iya, 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 Jadi iya. sejauh ini ada beberapa pelaku usaha yang menanyakan ke kami Pak, Iya. gitu kan. Kami sih masih menolak Pak karena melihat Iya. di aturannya itu tidak membolehkan. Mhm. Jadi hanya bisa di yang masih wilayahnya BC seperti itu. Oh, Minus gitu 1 ya. berarti ya. Iya. Ya, ini memang kadang jadi kendala buat sahabat logistik semua terkait ini. Mungkin paling tidak mudah-mudahan Pak Wibi, Pak Menteri untuk bisa mempermudah arus logistik nih biar Iya. bisa berjalan dengan lancar ya. Kita belum tahu ya, artinya ini kan istilahnya coba kami ini adalah para pelaku logistik ingin membuat arus atau supply chains Chain-nya itu. ini bisa berjalan dengan lancar ya, harapan kita itu. Jadi memang intinya prinsipnya tidak, seharusnya memang tidak bisa, memang secara aturannya tidak diizinkan, Dibolehkan, ya. harusnya dilakukan pemeriksaan di pelabuhan muat. Ya, kalau Awalnya bisa gitu seperti ya. itu, Pak. Nah. Awalnya begitu. Oke, jadi sahabat logistik juga perlu memperhatikan karena sebenarnya kalau di bea cukai artinya dalam importasi yang perlu harus kita waspadai pertama itu terkait dengan lartasnya. Pastinya kan teman-teman juga pasti saya yakin semua sebelum melakukan importasi mengecek dulu ya Pak ya di INSW Pak ya terkait dengan lartasnya, apakah lartasnya ini yang pas border, yang border, sehingga jangan sampai barang udah terlanjur karena kami ini biasanya kadang-kadang tidak bisa ada pilihan Pak Wiwi ya kadang-kadang. Importir main kirim aja barang nih, sampai di sini macet gitu loh. masalah, Nah ini kadang-kadang kami ini yang sebagai pengurus ya kasihan melihat anggota apa importir seperti ini. Nah makanya kalau ada kondisi-kondisi seperti ini kan mau tidak mau nggak ada cara lain ya Pak ya, aturan mainnya di kepabeanan memang mensyaratkan untuk mereekspor atau dipenuhi lartasnya kan gitu ya Pak ya, dipenuhi lartasnya. Ya ini mungkin jadi poin buat kita bersama lah supaya lebih hati-hati dalam proses kegiatan importasi ke Indonesia. Iya. Gitu ya. Kalau lihat bukan dari Jakarta. Kalau di Jakarta kondisinya juga seperti apa Bu? Mungkin bisa dikasih gambar ke kita. Sebenarnya kalau secara aturan sama ya Pak ya. Iya. Cuma kalau Tanjung Priok itu kan mungkin lebih Skopnya lebih besar, besar ya. lebih crowded. Kompleksitas masalahnya juga. Iya, jarak antara TPS juga mungkin lebih jauh. Tapi memang kita merapat juga kepada Iya. BC, kepada Iya. TPS. Iya. Kita bahkan kirim laporan itu, data itu per 2 jam, Pak. Oh, gitu. Jadi kita ada monitoring bersama, kalau misalkan ada pengajuan yang masuk langsung kita infokan ke teman-teman P2 gitu kan. Iya. Jadi ketika ada yang oke mereka bisa langsung menyiapkan. TPS juga seperti itu. Oke. Jadi memang dituntutnya seperti Iya. itu, Pak. Kalau pertukaran istilahnya data-data manifest bea cukai BC11 biasanya dari pihak importir ya menyampaikan ke ibu baru Iya. mengkonfirmasi Iya, ke bea cukai ya. Betul. Oh, Dari oke. data-datanya dari mereka kan. Oke. Baik, mungkin kalau dari Pak Yoga terkait dengan relaksasi ini mungkin bisa memberikan saran atau masukan buat anggota kami seperti apa, karena kalau tadi disampaikan Pak Yoga masih ada 2.000 nih Pak ya. Ya, ya. 2.000 ini bukan konteks jumlahnya Berapa, sedikit Pak, ya Pak, tadi? hampir 2.000-an ya. sekian, betul. Kira-kira sarannya dari Bapak seperti apa? Monggo. Ya, baik. Saran saya sih yang pertama itu mungkin dibaca dulu itu Ya. Permendak 08-nya. Baik, baik. Cari update-nya seperti apa. Kemudian untuk yang sudah masuk, barang yang sudah masuk yang belum diurus PIB-nya silakan segera diurus PIB-nya. Nanti jika ada kendala bisa langsung hubungi kami saja itu. Ya, Baik, kira-kira seperti itu. baik, oke. Kalau di Bu Rati sendiri nih terkait dengan yang sisa 2.000 ini masih kira-kira sarannya apa nih Bu? Iya, yang pertama sih kami siap membantu Pak. Oke. Jadi pertama pelaku usaha nggak usah bingung, nggak usah takut, apapun Ya. kendalanya silakan disampaikan. Nanti misalnya nih Pak, tadi kan terkait LS saja, misalnya ternyata saya belum punya PI nih Bu, Oke. gitu kan. Itu diberikan relaksasi. Relaksasinya gimana? Itu bisa dipenuhi pada saat sekarang. Jadi selama
selama Tenggang tibanya waktu itu di itu, tengah ya. waktu itu silakan informasi saja, nanti mereka bisa mengurus PI seperti Oke. itu. Berarti kalau yang tadi disebut relaksasi tadi, apakah tetap nantinya itu akan disambungkan dengan PI? Karena kan kaitannya dengan PI biasanya ada kuotanya ya Bu ya, ada batas jumlah. Iya. Karena persetujuannya dipersetujui oleh Iya, kementerian betul. kan gitu ya. Iya. Apakah yang direlaksasi ini tetap harus nanti mengarah ke sana lagi, memenuhi PI-nya, artinya mengurangi pemakaiannya kan gitu ya. Iya. Kalau kuotanya apa? Iya. Apa seperti itu Bu? Jadi gini Pak, untuk yang barang tiba di 10 Maret sampai 17 Mei itu akan ada dua kondisi ya. Iya. Tiga deh, saya bisa bagi sebagai Iya. 3. Yang pertama itu yang ketika sampai saat ini lartasnya hanya LS saja. Oke. Nah itu silakan saja langsung menghubungi kami sebagai surveyor, Oke. melengkapi data-datanya. Nanti kita akan koordinasi sama BC lalu Iya. sama TPS seperti Iya. itu, kita akan langsung proses Oke. pemeriksaan dan terbit LS. Iya. Yang kedua adalah untuk yang dia lartasnya PI dan LS. Oke. Nah itu kita juga bisa proses asalkan ada PI-nya. Nah Nah, cara iya, adanya iya. PI-nya gimana? Diajukan saja. Diajukan saja sebagaimana mengajukan PI biasanya. Cuma kalau dulu itu kan kalau kita punya PI-nya sekarang terus barangnya udah nyampe kan nggak bisa tuh. Iya, Nah iya, kalau iya. sekarang diberikan relaksasi. Jadi betul. nanti dia ngurus PI dan LS itu akan bisa keluar. Hmm. Nah ada kondisi yang ketiga nih. Iya. Jadi khusus untuk 2 komoditi yaitu TPT dan besi baja. Iya. Di 10 Maret sampai 17 Mei ini diberikan relaksasi lartasnya hanya LS saja. Oke. Tapi itu memang yang bermasalah ya Pak. Misalkan Betul. udah sampai ternyata dia terkena SPBL seperti Iya, itu iya, ya, iya. Mas ya. Itu dan komoditinya TPT dan besi baja itu bisa nanti melakukan verifikasi di pelabuhan tujuan. Oke. Mm-mm. Memang yang kalau saya amati banyak yang dari PI besi baja ini yang memang banyak pada tidak bisa proses lebih lanjut karena mungkin kesulitan mungkin ya. Karena ini sudah beberapa tahun ini Pak ya. Sebelumnya ini kan Iya. banyak yang sepengetahuan kami itu memang para importir yang memang mengajukan itu belum keluarnya PI-nya. Makanya ketika ada relaksasi ini mereka menyarankan harus menggunakan PI dan LS misalnya. Nah, makanya saya coba menanyakan apakah itu nanti mengurangi kuota ketika sekarang dia mengajukan. Saya yakin para importir ini sudah mengajukan PI untuk kan karena harus mengajukannya harus ada perteknya dulu dari perindustrian, nantinya ada rekom dari perindustrian untuk ke perdagangan. Nah, ketika nanti itu keluar, pertanyaan saya yang kemarin ini berarti tidak akan mengurangi kuota yang ada di PI yang dia akan dapat kemudian hari. Oh kalau nanti yang akan datang sih Iya. enggak Pak. Enggak ya. Tapi Jadi kalau- nggak mengurangi ya. Kalau udah punya temporary. iya Ya. temporary. Misalkan dia baru dapat nanti itu Ya. nggak nabung kuota Iya, sih. iya, iya. Karena diberikannya sekarang kan. Oke, berarti sudah cukup jelas nih para sahabat logistik semuanya. Gambarannya sudah sangat jelas. Yang relaksasi jadi ada plus minusnya. Cuman sayangnya Pak ya. 10 Maret baru dapatnya 17 ketemu 17 Mei baru keluar Iya. permendaknya. Iya, yang mungkin akhirnya jadi pertimbangan kadang-kadang kita melakukan karena kan memang kalau kita bicara logistik ini banyak kaitannya ya, kaitan dengan kos-kos yang harus dibayarkan ya dari pihak-pihak lain-lainnya. Makanya kami sebenarnya sangat senang sekali adanya relaksasi ini gitu loh. Cuma memang kadang di importir atau mereka importir terkendala terkait dengan kaitannya biaya-biaya yang harus tinggi ya. iya. Tinggi. Karena kalau ngelihat biaya-biaya di istilahnya di logistik ini khususnya bicara kita di Moritz itu kan angkanya juga dalam US dollar Pak. Jadi dan itu Besar ya, Pak. progresif gitu loh. Iya. Ya mudah-mudahan ini teman-teman sahabat logistik semua juga bisa mengadvise, memberikan edukasi kepada customer-customernya yang memang masih ngegantung, sebaiknya segera mungkin diselesaikan agar bisa barang ini segera rilis dan kos ini argonya bisa berhenti karena kalau enggak argonya Jalan terus. luar Jalan terus. biasa ngalah-ngalahin argonya taksi. Iya iya. Oke, mungkin kalau saya juga bisa mungkin ada hal-hal lain yang bisa disampaikan dari Sukovindo yang di luar kaitan dengan Permendak ini. Kira-kira ruang lingkup apa saja nih yang bisa ditawarkan dari teman-teman KSO kepada anggota-anggota kami? Karena gini, kadang di anggota kami ini
bisa jadi berfungsi sebagai fintech karena kita nalangin dulu. Hmm. Ada yang all in, pokoknya saya paket beres, semuanya diurusin sama PPJK. dari mulai ngurusin bagaimana ngeplaykan LS dan segala macamnya. Iya. Mungkin bisa ada advice Bu buat kalau misalnya ada anggota kita yang Iya. ingin membantu, sebenarnya tujuan utamanya membantu importir gitu Bu. Iya. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Husni. Ya, jadi kalau kami sendiri kan mendapatkan penugasan VPTI ya Pak, kalau Ya. kita nyebutnya itu kan memang sudah lama Ya. dan sudah semua rasa-rasanya semua komoditi yang ditugaskan dari Kementerian Perdagangan kita sudah mendapatkan penugasannya. Ya. Jadi bagi pelaku usaha yang bingung cara impor, misalnya cara impor besi baja, Ya. baru pertama kali mau impor tekstil, baru Ya. pertama kali mau impor mainan, itu boleh konsultasi kepada kami. Oke. Ya kebetulan di tim kami juga mendapatkan pelatihan dari tim BC, ada Oke. beberapa juga yang sudah certified nih Mas, di Iya, tim iya, kami iya. juga sudah Oh, certified ahli pabean. Oke. Jadi kalau yang mau konsultasi masalah Iya. teknis, regulasi, itu kami ada tim khususnya Pak. Kemana tuh Bu? Ke Jakarta apa di Surabaya? Bu? Kan sekarang bisa online Oh, Pak. bisa Zoom online ya? bisa. Oke. Jarak tidak Ya, jadi ya, kendala ya, sekarang betul, Pak. betul, betul, ya. Iya, itu silakan saja bagi yang gitu. pertama kali impor seperti Hmm. itu kan. Jadi kami akan berusaha semaksimal membantu pelaku usaha dan untuk yang ya regularly gitu kan pengen mungkin belum pernah ngobrol-ngobrol sama kami gitu kan Iya. selama ini mungkin minta bantuan PPJK-nya Iya. atau ternyata apa itu silakan saja. Ya. Kami juga ada beberapa improvement service Pak. Iya. Jadi kalau dulu mungkin importir tuh input dokumen itu sendiri dan Iya, agak iya. kesusahan. Sekarang Iya. kita udah improve udah web based bahkan Iya. mobile based. Oke. Jadi segala macam monitoring udah via handphone. Oke. Seperti Oh. itu. Jadi silakan kalau yang mau ngobrol-ngobrol lebih banyak. Iya. Intinya kami ingin membantu sebisa mungkin pelaku usaha. Jadi ketika barangnya itu sampai itu benar-benar mengurangi resiko lah, resiko SPBL lah, resiko barang nggak bisa masuk, itu kita akan coba minimalisir dengan memang proses-proses dan prosedur kita seperti itu Pak. Oke, sangat lengkap, luar biasa, lengkap pakai telur ini, luar biasa dari Bu Rati. Kalau di Bea Cukai mungkin adakah hal-hal yang baru nih Pak yang bisa di-share ke kita? Mungkin apakah ada pelayanan-pelayanan lain yang bisa mensupport para pengguna jasa di khususnya di Pelabuhan Tanjung Perak ya. ini? Monggo, mungkin kira-kira bisa disampaikan. Mungkin selain pelayanan yang tadi 24/7 itu kebetulan di Bea Cukai Tanjung Perak itu kami ada kelas kepabeanan. Oke. Nanti itu bisa ada kita kasih link untuk apply. Nah, Oke. di sana nanti setiap bulan, setiap 2 minggu sekali itu Ya. ada selalu ada materi baru. Nanti kira-kira kami juga tujuannya untuk memberikan edukasi juga kepada pengguna jasa, kepada PJK, kira-kira Ya. seperti itu. Mungkin ya itu. Ya. Oke, bagus sekali nih. Memang ini ya bisa kita manfaatkan ya. Artinya sekarang seperti yang tadi Bu Rati sampaikan, ruang, waktu, jarak itu udah bukan problem Iya, ya. betul. Karena memang bisa di YouTube. Termaksud ini di podcast kita ini di Rumah Logistik ini juga mungkin salah satunya bisa dimanfaatkan untuk bagaimana sharing hal-hal terkait mungkin dengan regulasi, mungkin terkait dengan profil masing-masing perusahaan anggota khususnya. Ini bisa dimanfaatkan ya Pak Betul. Ketum. Kira-kira gimana Pak Ketum? Ya. Upaya DPW Alfi ini membuat rumah logistik ini harapannya kayak apa Ketum? Ini perlu harus disampaikan Pak. Yang jelas sebetulnya kan rumah logistik ini udah berjalan hampir 1,5 tahun lah Ya. Ya kita sangat berapresiasi sekali karena memang ini kita bangun dari pengurus yang baru Ya. dan juga ini dibina oleh pengurus juga ya. Ya kita berharap ini tentunya menjadi nilai tambah bagi kepengurusan Alfi sekarang ini, apalagi ya khususnya terkait masalah-masalah atau isu-isu yang memang sedang hangat ya. Ya. Jadi kami ingin cepat tanggap dalam artian kita ingin cepat memberikan informasi secepat mungkin kepada anggota kami Bu ya. Ya. Macam-macam kasus yang sudah kita laksanakan dalam 1,5 tahun ini ya. Contohnya kemarin akhir tahun kita ada problem terkait mengenai CESA Ya. 40 yang penyempurnaan CESA itu dan sekarang juga ada Permendak. Jadi kita berharap
dengan media sosial ini kita bisa mempercepat informasi juga ke anggota, sehingga anggota tidak kesulitan, anggota tetap dibimbing dan dibina dan ditemenin. Ketika ada permasalahan-permasalahan itu, dia tidak jalan sendiri. Betul. Jadi asosiasi juga hadir di situ. Betul. Terkait dengan masalah-masalah atau isu-isu yang hangat sekarang ini. Kita berharap itu, Pak. Oke. Good ini teman-teman atau sahabat logistik semua, kita sudah banyak yang kita diskusikan di tempat ini. Kita manfaatkan rumah logistik ini semaksimal mungkin untuk bisa kita saling bertukar informasi, mungkin sharing-sharing tentang apapun seperti tadi yang disampaikan Pak Wibi, bahwa kita berupaya semaksimal mungkin membantu apabila ada kendala-kendala, baik itu dari regulator, apakah mungkin dari operator, pastinya kita akan membantu. Dan ini juga salah satunya inisiatif dari Pak Wibi ketika ada problem isu yang muncul, kita berupaya melakukan komunikasi. Buktinya Bu Rati bisa hadir di sini. Ya, terima kasih Pak. Dan Pak Yoga juga bisa hadir di sini. Kita yang berterima kasih. Ya, kami ini benar-benar berterima Kita yang kasih berterima bisa kasih. menyempatkan waktu. Pak Yoga dan Tidak Bu Rati. terasa waktu berjalan begitu cepat. Sebenarnya nanti saya yakin ini bukan yang terakhir kita bisa ketemu. Iya. Kita berharap ini terus bisa Betul. nyambung, saling berkomunikasi apabila ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan. Sekali lagi kami dari Alfi Jatim banyak-banyak terima kasih, dan mungkin sebelumnya nanti bisa minta tolong untuk nomor telepon yang bisa dihubungi apabila teman-teman anggota membutuhkan informasi. Siap. Baik itu dari sisi KSO Surveyor Indonesia ataupun dari pihak Bea Cukai, mungkin Siap. bisa diberikan ke kami. Siap. Nanti akan kita tampilkan dalam podcast kita sehingga informasi ini bisa terbantu dan yang tersumbat-sumbat itu bisa lancar jalannya, kira-kira Ya. gitu ya Pak Wibi ya. Baik, jangan lupa subscribe dan share YouTube kita. Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat, dan Amin. sekali lagi jika ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon dimaafkan, dan ini adalah upaya dari asosiasi logistik forward Indonesia ini berupaya semaksimal mungkin untuk mempunyai manfaat kepada anggota sekalian. Demikian, sekali lagi kepada Bu Rati terima kasih banyak. Sama-sama. Dan Pak Yoga terima kasih banyak, Pak Wibi juga terima kasih atas kehadirannya di Rumah Logistik. Kita akan kembali lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Sampai ketemu. Tanjung Perak tepi laut, siapa